Halo teman-teman, kembali lagi dan salam semesta. Kembali lagi bersama podcast dengan caster yang apak. Dimana lagi bukan, selamat datang di podcast Daibat, tempat dimana kamu bisa mendengarkan podcast rutin tentang ilmu pengetahuan alam atau sains yang modern, teknologi terbaru, serta beberapa tips dan trik menarik yang ada ketika kalian bisa lakukan sehari-hari dengan bantuan sains tentunya. Oke, di chapter 3 kali ini kita akan membahas suatu hal yang sering kali kita temui dan kita tidak sadari, karena kali ini temanya adalah science with psikologi. Untuk sebagian orang tentu pernah mendengar efek Barnum. Nah, efek Barnum itu jika kita buka, awalnya adalah ini biasanya terjadi pada orang-orang yang suka dengan ramalan-ramalan. Contohnya kalau teman-teman itu sering sekali mengikuti di Twitter atau di sosial media manapun tentang ya kayak ramalan horoskop atau zodiak itu yang berjumlah 12 kan teman-teman. Nah, terus ada beberapa metode ramalan-ramalan yang menggunakan efek Barnum ini. Contohnya yang terkenal di Jepang itu adalah garis tangan. Bahkan banyak sekali orang Jepang yang sampai rela untuk mengoperasi garis tangan agar mereka mendapatkan kemujuran. Selain garis tangan, ada beberapa metode lain itu seperti menulis sebuah tulisan. Itu sering dilakukan oleh orang-orang budaya Eropa. Terus golongan darah ini unik. Ini biasanya orang-orang juga seringkali meneliti hal ini. Nah, ada juga kartu tarot. Kartu tarot itu untuk para peramal juga menggunakan efek Barnum tersebut. So, what is efek Barnum atau Barnum effect in the meanings atau artinya? Nah, efek Barnum ini adalah sebuah fenomena yang terjadi secara psikologis dan terjadi pada psikologi seseorang yang menganggap deskripsi yang dijabarkan oleh sang peramal pada diri orang yang sedang melakukan pertanyaan tersebut terlihat seperti akurat. Jadi, ketika kita mendengarkan itu seolah-olah itu kita mendengarkannya tuh apa yang dikatakan oleh sang peramal itu seolah-olah itu benar. Dan khusus yang bagi yang percaya dengan hal seperti itu, pasti hampir bisa dipastikan 90% itu akan terkena hal ini dengan mudah. Padahal ramalan tersebut secara sains itu seperti ini. Itu adalah sebuah kata-kata hal yang umum yang dikatakan oleh peramal pada setiap orang yang datang padanya. Dan itu pastinya sebenarnya terjadi pada semua orang. Tidak berdasarkan kartu lah, tidak berdasarkan golongan darah lah, garis tangan lah, tulisan tangan lah, atau apapun itu. Bahkan pertanyaan interview juga bisa untuk meramal katanya. Nah, terus efek ini berpengaruh ya biasanya dalam membacakan sebuah tes kepribadian nih. Biasanya teman-teman kalau melamar pekerjaan itu biasanya akan, kalau di perusahaan besar terutama ya, pasti akan mendapatkan tes kepribadian. Dan itu bisa terpampang jelas, dan HRD itu kadang bisa mengetahui tersebut dari hal tersebut. Ya berupa pertanyaan-pertanyaan sudah dijabarkan awalnya. Nah, yang saya mau katakan adalah bagaimana ya? Biasanya nih efek-efek ini bisa berpengaruh ketika peramal membacakan sebuah teks yang berbasis itu tadi seperti zodiak dan itu, dan acuannya itu sangat banyak dan pastinya itu menuju pada orang tersebut. Hal lain yang bisa menerapkan efek ini adalah ya saat membaca garis tadi. Bahkan aura seseorang tuh katanya juga bisa dibaca, ya kan? Kejadian efek ini itu bisa terjadi pada setiap orang yang melakukan hal ini tentunya, dan memberikan sebuah kesan tersendiri ketika sedang melakukannya itu sendiri, baik yang meramal atau yang sedang diramal tersebut.
Sehingga Anda itu akan menjadi pribadi yang unik, khas, dan berbeda dari sesama manusia lainnya. Itu yang paling umum. Ya bisa dikatakan juga ya pastilah. Setiap orang kan pasti berbeda-beda toh, nggak mungkin ada yang sama kan. Ya, ini kan biasanya sering sekali dikatakan dalam ramalan-ramalan, dan anehnya ya banyak yang percaya, terutama bukannya apa, biasa kaum hawa lebih tertarik dengan hal seperti ini. Tapi bukan berarti kaum Adam juga nggak menyukai ya, banyak juga kok yang menyukai. Sebenarnya ini adalah permainan psikologis, dimana hal ini tuh sudah sejak lama, apalagi dari era-era pertengahan tahun 1500-an itu, dimana alkemis, ramalan yang berbau-bau sains itu banyak sekali dibahas di tahun-tahun tersebut. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang sudah terkena efek ini? Sebenarnya ini cukup banyak ya. Saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, Anda akan dikatakan biasanya itu seperti ini: Anda memiliki banyak potensi nih, tapi sayangnya Anda belum maksimal dan Anda belum menggali potensi-potensi yang ada. Oke, kalau saya akan bahas secara garis besar, setiap manusia pastinya punya potensi, punyalah sebuah keahlian, dan punyalah suatu skill. Tapi apakah kata potensi yang belum maksimal itu tepat? Ya sebenarnya pasti tepat. Apalagi, nah biasanya efek-efek ini tuh lebih sering cenderung kepada anak-anak remaja yang masih teenagers. Ini otomatis ya, seolah-olah tuh Anda tuh merasa diri Anda tuh masih punya potensi yang tidak Anda dapati dan Anda tidak bisa memaksimalkannya. Nah, itu Anda harus telah baik-baik, karena sebenarnya ya potensinya tetap Anda yang tahu, Anda yang merasakan, dan potensi yang baik itu kalau menurut caster itu Anda itu senang melakukannya. Itu salah satunya. Terus ada kalimat kedua itu, Anda merasa cemas saat adanya suatu hal yang membuat Anda tidak nyaman, tidak pede, atau tidak apapun lah, yang intinya insecure. Oke, secara umum kalimat ini sering sekali dikatakan. Yang pertama, dan secara logik aja, secara sains dan logiknya aja, semua orang pastinya kan pernah merasakan lah yang namanya cemas, karena suatu yakinan akan hal yang memang sebenarnya tidak pasti. Ya contohnya ya, apakah Anda merasa cantik, apakah Anda merasa tampan, ya pasti kan kita kan insecure, pastilah. Ramal-ramal akan mengatakan hal-hal seperti itu, dan solusinya ya, Anda harus lebih percaya diri, dan itu semua itu jelas tanpa perlu dikatakan sebenarnya. Itu yang paling sering keluar tuh. Jadi ya tipsnya ya, Anda ya nggak boleh insecure. Sebenarnya insecure itu nggak ada gunanya juga, karena Anda itu kan, setiap manusia itu kan unik, dan Anda itu, setiap manusia itu ya punya kelebihannya masing-masing. Cantik dan tampannya seseorang itu kan juga masing-masing, tinggal melihat bagaimana sudut pandangnya. Oke, yang ketiga, Anda adalah orang yang berusaha mengatasi kekurangan. Bisa dikatakan, hello, tolonglah, setiap orang itu juga pasti sadar atau tidak sadar itu tetap mengetahui kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tentunya setiap manusia akan malu lah, kalau nggak tidak percaya diri, kalau orang itu mengetahui kelemahannya. Dan tentunya orang-orang tersebut, setiap orang pasti akan berusaha untuk menutupi, kalau nggak menambal dengan hal yang baik. Dan ini biasanya seringkali muncul pernyataan ini di sebuah tes-tes yang ada. Ya itu pastilah, manusia itu pasti akan, gak usah munafik, pasti akan menutupinya lah, karena manusia kan tidak ingin terlihat seburuk itu tuh. Jadi logik Anda juga dipakai. Yang keempat nih, Anda berpikir kritis sesuai diri sendiri. Aduh, ini kata-kata ini sebenarnya caster pribadi pernah mendapati di salah satu soal penerimaan kerja ketika itu. Tapi secara logik saya berpikir
ya pasti kita berpikir kritis lah. Apalagi jika kita dihadapkan pada sebuah soal pelajaran, masalah hidup, atau hal yang berkaitan dengan keluarga. Itu pasti Anda akan berpikir secara rasional juga, dan berpikir kritis bagaimana untuk mencari jalan keluar terbaik tentunya. Jadi ya, manusia pasti ya akan memiliki waktu-waktu tertentu untuk berpikir kritis dan berpikir sesuai dengan kapasitasnya. Tuh, yang keempat. Yang kelima, ini caster sedikit tidak terlalu menyukai pernyataan ini, tapi ini pernah teman caster dapatkan. Itu seperti ini: Anda ragu mengambil keputusan secara tepat. Ya, Anda ragu mengambil keputusan secara tepat. Aduh, teman-teman, setiap orang dalam memilih sebuah keputusan, apalagi keputusan itu 50-50 dengan pertimbangan ada baik buruk yang cukup ibarat istilahnya berbahaya, pastinya akan ragu. Tapi setiap manusia memiliki akal yang kuat untuk mengambil keputusan terbaik. Dan pastinya manusia di dalam sanubari hati yang terdalam itu juga sudah mempersiapkan dirinya untuk ya mengatasi hal-hal terburuk. Contoh konkretnya di remaja nih. Kalau yang ya bisa dibilang remaja-remaja saat ini tahu, misalnya kalau putus cinta atau lagi di ujung tanduk sebuah hubungan asmara, pasti baik pasangan pria atau pasangan wanitanya akan memikirkan hal yang terbaik. Kalau bisa pasti tidak ingin putus kan, atau tidak ingin berakhir hubungannya kan. Tapi di sisi lain ada pertimbangan lain yang harus dipikir. Lah, hal-hal seperti ini kan berkaitan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi janganlah Anda tuh sampai terpengaruh akan efek Barnum ini, karena ini Anda juga harus berpikir secara logik dengan mempertimbangkan hal yang ada. Oke. Terus, nah nih, tapi walaupun gitu, Barnum efek itu sebenarnya ada manfaat positifnya. Oh, kalau negatif sih ya, yang karena caster juga pernah merasakan ya kan jadi gampang percaya aja, iyain aja gitu ketika belum tahu apapun tentang hal ini dulunya. Kalau enggak ya jadinya ya merasa wah kata saya luar biasa gitu ya, padahal enggak juga sih sebenarnya, karena yang tahu diri kita, kapasitas diri kita ya diri kita sendiri dan Tuhan tentunya, bukan orang lain. Oke, manfaat yang pertama yang positif nih, memberi sugesti yang baik atau positif bagi tubuh. Sugesti positif ya bisa dikatakan juga ini sih benar. Contohnya, Anda itu biasanya kan ada yang ngomong Anda itu orang itu baik, perhatian. Pastilah Anda itu akan berpikir saya harus mempertahankan ini, Berarti saya orangnya baik. Secara analogi teman-teman, sebenarnya hak baik, kasih sayang itu semua manusia punya. Ya, secara logik nih. Tapi dengan adanya efek Barnum ini biasanya kita akan jauh lebih konsisten, jauh lebih menonjolkan hal-hal positif tersebut. Nah, yang kedua, membantu dalam membentuk karakter personal lebih dalam. Bisa juga karena biasanya kan yang kata-kata yang dilontarkan itu kan bisa dibilang Anda itu sebenarnya orang yang cukup pintar, namun kadang Anda itu merasa ragu-ragu. Nah, itu contoh kalimat seperti itu kan jadi menganggap yang mendengarkan itu, oh ya saya tuh harus menggali personal itu lebih dalam dan membentuk karakter saya itu tidak ragu-ragu. Bisa seperti itu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari. Yang ketiga, membuat seseorang lebih termotivasi menyingkirkan sisi buruk diri. Sebenarnya memang ini tiga tips ya, tapi tiga hal ini memang atau cukup berrelasi. Tapi maksudnya di sini adalah ya intinya manusianya harus menjadi lebih baik
dan harus tahu batasan, tahu akhlak dan moral, dan tahu apa itu berhubungan secara manusia. Nah, efek Barnum ini kenapa caster bahas? Karena ini bisa dibilang salah satu efek psikologi yang sering muncul. Itu yang pertama. Dan kemarin tuh kan ada masalah di Indonesia mengenai salah satu YouTuber ya, yang melakukan prank dengan menggunakan itu sampah itu ke saudara kita yang berprofesi sebagai nama itu caster, kurang paham ya. Intinya itu ya, dengan ada efek baru ini juga berpengaruh loh secara sains loh. Kenapa? Anda itu secara tidak sadar bisa menilai seseorang, bisa meramalkan seseorang. Anda sudah sebagai sudut pandang peramal bahwa si FP ini ya itu sifatnya begini, walaupun Anda tuh sebenarnya tidak pernah ketemu kan. Itu seperti itu efek Barnumnya ya. Caster pribadi sangat disayangkan hal seperti itu. Tolong jangan sesekali hal-hal seperti itu, apalagi di internet. Jejak digital itu ada, teman-teman. Lakukan hal yang baik, maka Anda juga akan mendapat image yang baik. Anda bukan menjadi orang yang sempurna, tapi Anda berakhlak itu jauh lebih baik dan bermoral tentunya. Oke, mungkin itu yang akan dan sudah caster bahas, dan semoga sangat bermanfaat bahwa efek Barnum ini, kalau secara ya memang efek Barnum ini kan secara tidak sadar, karena kalau teman-teman buka ke Google maka teman-teman bisa lihat kok ilustrasinya ada kok. Secara definisi di bagian otak itu ada efek Barnum, itu bisa dijelaskan. Manusia, notulennya nih, manusia pastinya memiliki sifat positif yang lebih dominan daripada sifat negatifnya. Sifat negatif bisa lebih dominan jikalau manusianya itu tersakiti atau terlalu ambisius, dan ya mungkin dia melihat apapun dengan sisi negatifnya dulu, tapi terlalu kebangetan. Dan adanya hal seperti ini, seperti efek Barnum ini, secara ilmiah membantu seseorang agar terdorong dalam membuat lebih baik pada dirinya dan berbuat baik kepada sesamanya. Itu patut digarisbawahi, teman-teman. Dan tentunya sebagai manusia harus selalu menggali potensi yang ada ketika di remaja. Beda kalau misalnya teman-teman pendengar ini kalau sudah berkeluarga atau apa, itu kan sudah pasti jelas. Ketika Anda berkeluarga kan Anda sudah harus jelas Anda mau apa gitu. Nggak mungkin kan Anda berkeluarga tapi dalam kondisi pengangguran atau apa. Jadi seperti itu saja yang bisa caster bahas untuk hari ini. Sangat senang tentunya caster bisa selalu membagikan hal-hal yang baik, karena ya bisa dibilang hari ini adalah Science of Psychology. Karena ini cukup menarik, karena di belakangan ini di Twitter itu marak sekali ya sebuah ramalan-ramalan zodiak, golongan darah yang ngetrend dan kadang mempengaruhi kehidupan sekolah atau kehidupan bermasyarakat. Oke. Dan tentunya self control janganlah pernah lupa, karena itu penting sebagai manusia. Oke, thank you for listening and watching. If you listening this podcast on YouTube, jangan bosan-bosan ketemu sama caster yang ngapak, dan selalu jaga kondisi kesehatan, dan selalu sayangi orang di rumah. Thank you.